Halo sahabat-sahabat Offset yang setia. Apa kabar? Damai sejahtera. Hari ini kita akan berbicara, ngobrol berkaitan dengan new normal. New normal, suatu hal yang baru bagi masyarakat pada umumnya. Orang bertanya-tanya, apa itu new normal? Banyak fenomena yang berbeda. Saya dan Anda mungkin mempunyai pendapat yang berbeda tentang new normal. Karenanya, mari kita simak obrolan sehat kita tentang new normal. Sahabat-sahabat Offset yang setia, hari ini saya bersama dengan seorang dokter yang luar biasa, yang sangat populer, sangat terkenal di Kepulauan Riau ini. Beliau adalah Dr. Soritua. Beliau adalah dokter internis, khusus penyakit dalam. Selamat datang, Dr. Soritua. Selamat siang, Romo. Terima kasih, dokter, atas kesediaan dokter untuk datang di tempat ini, obrolan sehat, dalam obrolan sehat. Dalam pandemi corona ini, dokter ya, apa dokter kesibukan dokter selama ini? Ya, tentu saya sebagai dokter ya tentu sehari-hari praktek ya masih tetap. Tapi dengan menjaga ya, dengan adanya pandemi COVID sekarang ini, kita juga kalau praktek ya tentu pakai alat pelindung diri ya yang sesuai dengan dianjurkan oleh Dinas Kesehatan maupun dari Menteri Kesehatan. Gitu. Bagaimana tanggapan dokter terkait dengan kondisi pandemi saat ini terkait dengan new normal, dokter? Ya, jadi kita beruntung sebenarnya, Romo ya, tinggal di kepulauan sini ya, dibandingkan dengan daerah-daerah yang padat ya. Selama beberapa hari belakangan ini kelihatan sudah mulai terkendali, dan mungkin beberapa saat lagi kita akan memasuki daerah hijau ya. Tapi sekarang kita masih kuning. Oh, sekarang masih kuning. Ya. Untuk dikatakan berada dalam kategori kuning itu kira-kira sampai berapa, dokternya? Ya, sebenarnya itu nanti melihat kasusnya. Jadi pertambahan jumlah kasus setiap harinya dan jumlah kematian ya. Jadi kalau selama ini kita, kalau nggak salah dalam 1 bulan terakhir ini ya, khususnya di Kepulauan Riau itu angka kematian 0. Walaupun ada kasus seperti kemarin ada tambah 1, ya, tambah 4 gitu ya, tapi semua itu kan terkendali ya. Nanti kalau sudah kasusnya dalam beberapa hari tidak ada kasus baru, kita sudah masih zona hijau. Ya. Jadi orang sudah bisa beraktivitas seperti sedia kala ya, dokter ya? Tetap juga dalam kondisi new normal tadi. Jadi new normal itu sebenarnya definisinya adalah kehidupan normal, tapi dengan mematuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, sehingga penularan dari COVID itu bisa dicegah. Sahabat-sahabat Offset yang setia, kita baru saja ngobrol bersama dengan Dr. Soritua di ruangan outdoor. Dan saat ini kita akan melanjutkan ngobrol bersama dengan Dr. Soritua di ruangan yang berbeda, yang lebih nyaman. Saat ini, di mana pandemi corona dan juga new normal, gangguan kesehatan seperti apa yang dokter kerap kali tangani, dok? Sekarang ini justru banyak yang datang ke saya itu dengan gangguan lambung, pencernaan. Seperti kita ketahui bahwa itu salah satu penyebabnya adalah faktor stres. Ya. Dan kadang-kadang pun mereka itu untuk pergi ke klinik, ya mau ke rumah sakit, itu ada satu ketakutan tersendiri. Karena takut nanti tertular. Ya. Jadi itu kelihatan sekarang itu justru cenderung menaik. Pasien-pasien yang dengan gangguan lambung, yang salah satu pemicunya itu adalah faktor stres tadi. Lantas bagaimana dokter untuk mengatasi, untuk membantu agar orang tidak mempunyai kecemasan yang berkelebihan itu, dok? Tentu saya sebagai dokter yang memberikan nasihat ya,
sebenarnya COVID itu bagaimana sih, gimana menularnya kan gitu. Jadi kalau memang kita menjaga diri ya tentu kita kemungkinan besar akan terhindar ya. Jadi kalau kita berikan pengertian seperti itu ya tentu kadang-kadang tentu kita berikan juga obat-obatan yang kira-kira bisa menenangkan pasiennya sehingga dia tidak terlalu stres berlebihan. Saya mendengar ada seorang nih dokter, kalau di dalam sebuah keluarga ada yang salah satu terkena COVID, terpapar COVID-19 ini, otomatis yang lain akan cemas. Nah, lantas kira-kira bagaimana membantu memberikan nasihat kepada mereka dokter? Jadi kalau dalam satu keluarga itu satu rumah ada yang kena infeksi virus ini, tentu semua keluarga itu harus diperiksa ya. Kemana aja dia pergi, nah itu semua pasti ditelusuri. Nah ini dokter, di paroki kami, gereja, ini rencana akan membuka misa di saat new normal ini. Kira-kira protokol kesehatan yang seperti apa dokter ya, yang mesti diperhatikan agar pembukaan misa ini dapat berjalan dengan baik. Pertama, jaga jarak. Kemudian pakai masker. Dan yang ketiga, jaga kebersihan. Jadi kalau memang di parokinya pastor mau membuka ibadah yang akan dimulai lagi seperti sebelumnya, tentu tidak bisa ya. Tetap ya itu namanya normal tadi. Jadi semua itu harus diatur sesuai dengan aturan yang dianjurkan oleh pemerintah sekarang. Untuk anak-anak dokter dan juga untuk orang tua itu bagaimana dokter? Ya sebenarnya kalau dengan kondisi ini normal sekarang memang seperti di gereja kita juga ya. Itu anak-anak sebaiknya nggak usah dulu mengikuti kebaktian maupun ibadah, maupun orang-orang tua yang kemungkinan umurnya sudah di atas 60 tahun dianjurkan untuk sementara tidak usah ikut dulu. Untuk anak-anak kira-kira usianya berapa ya dok ya? Ya tentu anak-anak yang dianjurkan itu yang tidak sebaiknya ikut, yang belum bisa mengontrol ya. Jadi biasanya di bawah 14 tahun. Jadi sebaiknya memang dibatasi usia-usia yang memang sudah betul-betul mengerti untuk menjaga kesehatan ya. Setelah perayaan Ekaristi misalnya, apakah gereja harus segera disinfektan atau bagaimana? Ya, sebaiknya memang harus seperti itu Romo ya. Ya jadi seperti di tempat kita, ya setelah itu nanti disemprot ya dengan campuran Baiklin dan alkohol tadi ya. Ya kemudian nanti dibersihkan baru masuk yang gelombang berikutnya. Kalau seandainya barangkali di antara jemaat itu ada yang memang terinfeksi virus COVID-19 ya. Itu yang kita khawatirkan. Dan untuk orang-orang yang rentan ya seperti tadi yang mungkin daya tahannya lagi turun, itu kan sangat berisiko untuk timbulnya infeksi COVID-19 ini. Lalu untuk mereka yang mempunyai penyakit bawaan itu bagaimana dok? Ya juga kalau penyakitnya memang dia punya darah tinggi yang tidak dikontrol atau penyakit diabetes, ya itu sebenarnya tetap harus berhati-hati ya, karena orang-orang seperti ini kan sangat rentan ya untuk terkena penularan virus ini. Itu penyakit-penyakit yang menurunkan kekebalan, nah itu yang banyak timbulnya kematian yang tinggi. Mungkin dokter ada pesan-pesan tertentu terkait dengan new normal ini? Ya jadi contohnya seperti mungkin di Jemaat Romo ya, mungkin diusahakan yang datang sudah terbatas itu. Di kursi itu sudah diberikan nomor. Jadi nanti misalnya rombongan A, misalnya 5 orang, dia duduk di nomor 1 sampai 5. Atau berikutnya lagi duduk di nomor 2, 3 begitu. Jadi yang masih itu sudah memang pas ya sesuai dengan ukuran tempat yang sudah disiapkan. Dan mungkin juga perlu masukan juga sama para jemaatnya, kalau pulang itu jangan ngumpul-ngumpul lagi. Biasanya kan kalau biasa-biasa pas pulang ngobrol-ngobrol dulu sama teman, udah lama tak ketemu ya. Jadi kalau sudah selesai ibadah ya pulang aja. Dan tak perlu salaman ya. Salaman itu berisiko juga. Bagaimana dengan ini dokter, pemberian derma itu? Biasanya kan ada kolekte gitu ya. Itu sebaiknya bagaimana?
orang yang memiliki kolekta itu sebaiknya tetap di tempat duduknya. Dan supaya dia tidak terlalu lama memegang uang itu kan sangat infeksi ya. Nah, sebaiknya dikasih amplop ya. Jadi masuk amplop, jadi langsung dimasukkan ke tempat perpuluhannya itu ya, seperti itu. Bagaimana dengan para petugas liturgi itu dokter ya? Terkadang petugas liturgi itu kan berbeda-beda. Mereka ini menggunakan mikrofon ini. Itu bagaimana itu dokter? Ya, sebaiknya mikrofon itu pun sudah ada sarungnya gitu. Jadi kalau bisa gereja sudah menyiapkan. Jadi kalau dia mau bicara, ya ganti dulu sarung yang lama, pakai sarungnya dia. Nanti itu dicabut lagi. Jadi kalau orang lain mau pakai lagi, dia pakai pelindungnya dia sendiri ya untuk mikrofon itu. Lalu bagaimana dengan kipas angin dokter? Nah, di gereja kami kan menggunakan kipas angin dokter, bukan menggunakan AC. Apakah kipas angin ini sangat efektif kalau dinyalakan? Ya, tapi kalau bisa ya ruangannya terbuka. Kalau terbuka ya efektif dia. Tapi kalau memang ruangan tertutup pakai kipas angin justru lebih bahaya. Iya. Jadi kalau bisa semua jendela dibuka ya. Jadi udara itu ventilasinya bagus ya, keluar masuk. Sahabat-sahabat Offset yang setia, kita sudah mendengar begitu banyak wawasan yang diberikan oleh Dr. Soritua terkait apa itu new normal. Juga gangguan kesehatan yang terjadi ketika orang mengabaikan protokol-protokol kesehatan. Dan juga bagaimana mengatasi gangguan tersebut. Serta bagaimana kita mesti menerapkan protokol kesehatan di gereja kita. Kita bersyukur telah mendengar masukan-masukan yang luar biasa dari Dr. Soritua, yang sangat bermanfaat bagi kita semua, agar kita boleh terjaga kesehatannya. Sekali lagi, saya ucapkan limpah terima kasih dokter atas input-inputnya dan atas wawasan yang sangat baik bagi kami di dalam membuka misa yang akan kami lakukan di bulan depan. Mungkin dokter ada masukan-masukan, ada poin-poin yang ingin disampaikan kepada masyarakat pada umumnya. Jadi intinya kita boleh beraktivitas seperti biasa, tapi dengan syarat. Ya, syaratnya itu tadi pakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Itu prinsip yang pertama. Selain itu kita menjaga atau menghindari kumpulan yang banyak. Dan kalau bisa tidak boleh berkumpul lebih dari 5 orang. Ya. Dan kalau kita berkumpul tetap pakai masker dan tetap jaga jarak. Kalau kita patuh ya dengan aturan tadi, ya semoga virus pandemi COVID-19 ini bisa dikendalikan dan kita semua selalu dalam keadaan sehat. Jadi perlu barangkali saya menyampaikan sebuah moto ya, bahwa kesehatan itu bukanlah segala-galanya, tapi tanpa kesehatan segala-galanya itu menjadi tiada. Jadi maksudnya barangkali biarpun kita punya kekayaan berlimpah-limpah, tapi kalau kita tidak sehat itu semua menjadi sia-sia semuanya. Dan saya juga terima kasih Romo sudah diundang kemari. Terima kasih dokter. Dan mudah-mudahan nanti ibadah-ibadah yang dilakukan di gerejanya Romo bisa semua berjalan baik, lancar, dan semua jemaatnya terlindungi dari COVID-19 dan semua dalam keadaan sehat. Amin. Ya, Terima amin. kasih dokter. Amin, Romo. Ya. Sahabat Offset yang setia, di dalam obrolan bersama dengan Dr. Soritua terkait dengan new normal, saya terinspirasi dengan sebuah bacaan dari Lukas bab 19 ayat 1 sampai 10. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya.
Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." New normal. Sesuatu hal yang sebenarnya sudah normal, sudah biasa. Tetapi perlu protokol kesehatan. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Soritua di dalam obrolan sehat kita. Seperti halnya Zakeus. Ia adalah seorang pemungut cukai. Pemungut cukai yang serakah. Karena ia ini memungut pajak melampaui dari standar. Akibatnya, banyak orang yang tidak suka kepada dia. Dia juga orang yang pelit. Sehingga banyak orang menjadi korban karena tindakan dia itu yang pelit dan juga serakah. Tetapi, ketika ia berjumpa dengan Tuhan, perjumpaan yang membawa perubahan yang luar biasa dalam hidup Zakeus. Dari orang yang pelit tadi, orang yang kikir, orang yang serakah, berubah total menjadi orang yang dermawan. Zakeus berubah dari manusia lama menjadi manusia yang baru, sebagaimana dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Terkait perubahan dalam hidup Zakeus, saya teringat akan sebuah lagu yang sangat menarik. Lagu tentang suatu perubahan. Mari sahabat-sahabat Offset, kita kidungkan sebuah lagu tersebut sambil kita meresapkan perubahan apa yang terjadi di dalam hidup kita. Sudahkah kita berubah menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang selaras dengan kehendak Tuhan? Kau membayar dosaku.
Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Para sahabat Offset yang setia, hari ini Tuhan mengajak kita untuk berubah sesuai dengan kehendak-Nya. Kita mohon rahmat Tuhan agar kita dimampukan untuk berubah menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, meninggalkan manusia lama kita menjadi manusia yang baru sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita hidupkan hidup pujian bersama dengan saya. Bukan dengan emas perak kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Sahabat-sahabat Offset yang setia, sudahkah kita siap untuk berubah? Berubah menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Contohnya, di dalam situasi new normal ini. Seperti Sakius yang berubah karena berjumpa dengan Tuhan. Kita pun hendaknya di situasi new normal saat ini, kita juga mesti berubah. Berubah cara berpikir kita, berubah cara kita bertutur kata kepada orang lain, berubah juga cara kita bertindak, bersikap terhadap sesama kita. Saya merenungkan ada beberapa contoh perubahan yang dapat kita lakukan. Misalnya, kalau dulu kita ini kurang rajin ke gereja, inilah saatnya kita mesti berubah. Berubah untuk rajin ke gereja. Kalau dulu kita ini adalah perokok berat, bahkan juga peminum berat, maka kita mesti juga berubah. Berubah untuk tidak merokok. Berubah untuk tidak minum lagi. Atau untuk anak-anak, ketika malas untuk bangun pagi, mesti juga berubah. Berubah untuk bangun pagi, bangun sendiri setiap hari. Dan membantu orang tua. Kamu tidak dapat mengubah dunia maupun juga mengubah orang lain. Tetapi kamu dapat mengubah dirimu sendiri menjadi
pribadi yang lebih baik dari hari ke hari. Anak-anak muda kerap kali mencari pekerjaan. Pekerjaan ke PT lah, pekerjaan kemanapun. Harus berubah pola pikir. Kalau selama ini mencari pekerjaan, berubahlah untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau selama ini malu-malu berjualan, saat ini berusahalah untuk berjualan apa saja yang dapat dipasarkan kemana saja. Lewat online lah, lewat Instagram lah, lewat Facebook, dan sebagainya. Perubahan itu adalah suatu keputusan. Dan Anda yang memutuskan perubahan itu. Semakin cepat Anda berubah, semakin cepat Anda berhasil mencapai impian-impian dalam hidupmu. Katakan setiap hari, saya pasti bisa berubah. Berubah menjadi pribadi-pribadi yang handal, pribadi-pribadi yang mantap, pribadi-pribadi yang mandiri. Selamat berubah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di dalam surga, puji dan syukur kami haturkan padamu atas segala rahmat dan berkat yang boleh Engkau berikan pada kami semua anak-anak-Mu. Saat ini kami berada di new normal. Sudilah kiranya Tuhan, Engkau memberkati kami semua, agar kami semua dapat mematuhi, dapat mengikuti protokol-protokol kesehatan di dalam mempersiapkan misa yang akan kami langsungkan setiap minggunya. Sehingga penyebaran virus corona boleh semakin hari semakin menurun. Berkati para dokter, para tenaga medis, para tatib, dan seluruh umat-Mu yang sedang mempersiapkan di dalam misa normal ini, agar mereka semua boleh terlindung, terbebas dari virus ini, sehingga mereka boleh melanjutkan perjuangan hidup mereka bersama dengan keluarga mereka masing-masing. Bapa di dalam surga, kembali kami bersyukur karena Engkau sendiri boleh hadir bersama dengan kami, mendampingi persiarahan hidup kami, bantu kami untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari, sesuai dengan kehendak-Mu sendiri, sehingga hidup kami boleh menjadi pujian bagi nama-Mu. Doa ini Tuhan kami haturkan padamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat-sahabat Offset yang setia, demikianlah obrolan sehat kita bersama dengan Dr. Soritua. Nantikan dan tonton terus obrolan sehat selanjutnya. Damai sejahtera Tuhan berkati Anda. Haleluya.